Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dari karunia-Nya kita masih bisa diberi nikmat sehat dan nikmat iman. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang bulan Muharram, yaitu bulan yang penuh kemuliaan dan penuh pelajaran bagi kehidupan umat Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitria Devina Dewi dengan NPM 2451040063. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan ini bukan hanya tanda pergantian tahun, tetapi juga menjadi pengingat tentang perjuangan, hijrah, pengorbanan, dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Inna idata syahuri indallah isna asyara Inna idata syahuri indallah isna syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12, di antaranya ada 4 bulan haram. Quran surah At-Taubah ayat 36. Muharram termasuk salah satu bulan haram atau bulan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi dosa pada bulan ini. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Muharram memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Sampai Rasulullah menyebutnya sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa penyandaran nama bulan kepada Allah menunjukkan kemuliaan yang besar. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan anjuran memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram karena pahalanya yang sangat besar. Hakikat bulan Muharram sebenarnya bukan sekedar pergantian angka tahun. Banyak orang yang merayakan tahun baru Islam hanya dengan acara seremonial. Padahal makna sebenarnya adalah muhasabah dan introspeksi diri. Muharram mengajarkan kita tentang hijrah. Hijrah bukan hanya berpindah tempat seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, tetapi hijrah juga berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah dari meninggalkan sholat menjadi menjaga sholat. Hijrah dari malas mengaji menjadi rajin membaca Al-Quran. Dari berkata kasar menjadi menjaga lisan, dan dari pergaulan terus berbulan menjadi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang yang muslim baru memiliki semangat Islam dalam hidupnya. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, keadaan beliau dan kaum muslimin di Mekah sangat
Muslim. Rasulullah bersabda selama bertahun-tahun dengan penuh kesabaran. Beliau dihina, dilempari batu, diusir, bahkan dibunuh oleh kaum Quraisy. Para sahabat juga mengalami siksaan yang berat. Bilal bin Rabah dijemur di atas pasir panas sambil dipaksa meninggalkan Mekah. Warga Yasir disiksa hingga wafat dalam keadaan yakin. Meskipun itu, Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Beliau tetap sabar dan selalu terus berdakwah. Para ulama menjelaskan bahwa seluruh hijrah Islam berada dalam keadaan lemah secara kekuatan dunia, tetapi kuat dalam iman dan kesabaran. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Ini karena yang akan takut tapi selalu memperbaiki dakwah dan ketaatan kepada Allah. Saat Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar dan Siddiq, mereka bersembunyi di gua untuk selamat dari ketika polisi mereka, Abu Bakar merasa khawatir. Namun Rasulullah berkata dengan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa pertolongan Allah akan selalu datang kepada orang-orang yang beriman dan bersabar. Setelah hijrah ke Madinah, keadaan Rasulullah dan kaum muslim berubah. Islam berkembang pesat. Rasulullah membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan asyar sehingga mereka kuat. Madinah menjadi kota yang penuh keberkahan dan menjadi pusat perkembangan Islam. Dari sini kita belajar bahwa perjuangan dan kesabaran tidak akan sia-sia. Kesulitan yang dijalani karena Allah akan diganti dengan kemudahan dan pertolongan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hijrah Rasulullah adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan, serta menjadi awal kebangkitan umat Islam. Karena itulah Abu Bakar bin Khattab menjadi peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan Islam. Bulan Muharram juga memiliki hari yang sangat istimewa. Hari yang sangat istimewa yaitu hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Pada hari itu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kerajaan Firaun. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, beliau juga berpuasa dan menganjurkan umat Islam untuk melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, puasa Asyura menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Karena itu para ulama sangat menganjurkan puasa Asyura dan juga puasa Tasyura pada tanggal 9 Muharram agar berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi. Selain puasa, amalan lain yang dilakukan di bulan Muharram adalah membaca Al-Quran, berzikir, membantu orang lain, dan memperbaiki hubungan dengan keluarga maupun sesama Muslim. Ada pelajaran penting yang dapat kita ambil dari bulan Muharram dan peristiwa hijrah Rasulullah. Pertama, pentingnya kesabaran dalam menghadapi hidup. Kedua, pentingnya pengorbanan demi mempertahankan iman. Yang ketiga, pentingnya memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Keempat, kita harus yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang kepada orang-orang
yang bertakwa. Jangan sampai tahun baru itu ya datang setiap tahun tetapi kita tidak berubah menjadi lebih baik. Kalau tahun lalu kita meninggalkan sholat, maka tahun ini kita harus berubah. Kalau tahun lalu kita sering mengikuti orang tua, maka tahun ini kita harus berbakti. Kalau tahun lalu jauh dari Al-Quran, maka kita tahun ini harus lebih dekat dengan Al-Quran. Mari kita jadikan Muharram sebagai momentum untuk memperbaiki iman dan amal kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah dan dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.